Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Maharani Zalvena, NIM C1C020132 dari kelas R11, mata kuliah akuntansi penganggaran prodi akuntansi. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran penjualan yang diambil oleh Bapak Wirni Eka Putra. Baiklah, di sini pengertian anggaran penjualan. Anggaran jualan berarti anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Nah, menjual berarti menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu dan pada saat tertentu. Nah, anggaran penjualan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Lalu ada pun manfaat penyusunan anggaran jualan. Nah, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Lalu untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Lalu, yang keempat, ada pun untuk memudahkan penilaian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Nah, menurut Marconi dan Siegel dan dalam Hehanusa 2003, manfaat anggaran adalah anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang. Nah, anggaran juga merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Anggaran juga merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen divisi yang satu dengan departemen divisi lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Anggaran juga menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu, anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Lalu, adapun tujuan dari penyusunan anggaran penjualan yaitu untuk merencanakan secepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan, sedangkan kegunaan dari anggaran penjualan ialah sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar bagi penyusunan budget-budget lainnya. Nah, penyusunan anggaran jualan dimulai dari mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Nah, setelah itu menetapkan harga jual untuk produk tertentu, kemudian membuat taksiran tiap jenis produk yang akan dijual dan penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Nah, langkah selanjutnya adalah memperhitungkan anggaran jualan dan terakhir menyusun anggaran jualan. Adapun faktor-faktor Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan yaitu rincian jumlah dan jenis produk perusahaan, rincian daerah pemasaran, diskriminasi harga, potongan harga, dan pada umumnya anggaran penjualan ini disusun untuk satu periode atau 1 tahun. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Anggaran penjualan hendaknya menyebutkan dengan jelas jenis produk yang akan dijual serta jumlah unit dari masing-masing produk tersebut. Nah, walaupun nantinya seluruh penjualan akan dijumlahkan, namun untuk keperluan pengawasan perlu masing-masing jenis produk yang dijual tersebut diketahui jumlahnya. Nah, rincian daerah pemasaran. Dewasa ini merupakan hal yang umum apabila suatu perusahaan mempunyai daerah pemasaran yang cukup luas. Bagi perusahaan-perusahaan seperti ini, di dalam penyusunan anggaran penjualan, perlu untuk memperhatikan kemana saja produk perusahaan tersebut akan dijual. Hal ini sangat membantu para pelaksana penjualan, serta memudahkan pengawasan penjualan. Nah, pada umumnya, daerah pemasaran yang luas ini akan dibagi menjadi beberapa daerah pemasaran dengan dasar-dasar tertentu yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Lalu ada diskriminasi harga. Di dalam penentuan harga jual produk, terdapat beberapa perusahaan yang menetapkan harga yang sama bagi penjualan produk untuk seluruh daerah pemasaran yang ada. Namun demikian, tidak disangkal pula bahwa terdapat beberapa perusahaan yang menetapkan kebijakan diskriminasi harga untuk daerah yang berbeda. Pada potongan harga, di dalam pelaksanaan penjualan produk perusahaan sangat sering dijumpai adanya potongan harga. Nah, bagi pembeli atau distributor yang membeli dalam jumlah tertentu atau pembayarannya dengan jangka waktu tertentu, seringkali mendapatkan perlakuan harga yang berbeda.
Lalu, pada umumnya anggaran penjualan ini disusun untuk satu periode atau satu tahun. Nah, namun untuk keperluan perencanaan, koordinasi dan pengawasan dalam perusahaan tersebut selayaknya anggaran penjualan yang disusun juga dilengkapi dengan rincian penjualan bulanan. Bahkan beberapa perusahaan yang mendasarkan penyusunan anggaran penjualan daripada pengecer, agen dari distributor, tidak jarang disusun perencanaan penjualan produk perusahaan per bulan. Nah, dahulu baru kemudian dijadikan perencanaan tahunan dengan jalan menjumlahkan seluruh penjualan bulanan yang ada. Adapun faktor yang mempengaruhi anggaran jualan, yang pertama ada faktor pemasaran, yang kedua ada faktor keuangan, yang ketiga ada faktor ekonomis, yang keempat faktor pengembangan penduduk, yang kelima faktor kebijakan perusahaan, yang keenam faktor kondisi sosial politik, sosial budaya pertahanan dan keamanan, lalu ada faktor teknis dan faktor lainnya. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang faktor-faktor ini. Faktor-faktor ini yang pertama faktor pemasaran. Faktor pemasaran yang perlu diperhatikan seperti luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Lalu ada keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Lalu keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, tingkat daya beli konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Lalu ada faktor keuangan yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja, mendukung pencapaian target penjualan yang dianggarkan seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi, produk, dan lain-lain. Lalu ada faktor ekonomis yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan meningkatnya penjualan, berarti meningkatkan laba atau rentabilitas atau sebaliknya. Lalu ada faktor kebijakan perusahaan, yaitu seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor satu, sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor dua atau nomor tiga menjadi tertutup. Ada faktor perkembangan penduduk. Nah, ini faktor pengembangan penduduk juga mempengaruhi anggaran, misalnya peningkatan kelahiran, dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Lalu faktor kondisi politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ini misalnya dalam keadaan yang perang, itu kan tidak aman. Nah, akan menghambat barang yang dijual karena harus melalui pemeriksaan yang ketat, bahkan dirampas dan mengalami kecelakaan perang. Atau kondisi lain seperti barang yang dijual apakah tidak bertentangan dengan sosial dan budaya masyarakat, apakah tidak mengganggu lingkungan, dan apakah tidak dibatasi oleh peraturan pemerintah. Lalu ada faktor teknis, apakah kapasitas seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan, apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah. Nah, lalu yang kedelapan ada faktor lainnya, apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah, apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah sampai lama anggaran yang disusun harus dapat dipertahankan. Nah, lalu ada kesimpulan. Nah, jadi anggaran penjualan merupakan rencana kerja di masa mendatang pada satu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Nah, selain itu, anggaran penjualan atau sales budget ini ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, dan waktu penjualan serta tempat atau daerah penjualannya. Nah, baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti, dan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.